88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Yola Sobat Budaya berawang lagi bareng Mang Cek Peli di kesempatan pada hari ini gelaran 27 Maret 2025. Seperti biasa di jam 11 siangnya kita bakal ada program unggulan Dialog UMKM edisi Loka Kito. Nah, kita sudah menghadirkan penggiat UMKM ataupun pengusaha kecil lah ya yang sekarang lagi merintis usahanya. Nah, saat ini sudah membersamai kita dari teman, maksud kami dari pihak ya, pihak dari Kopi Luthier. Wow, Luthier Coffee. Kita kenalan dulu, sudah hadir bersama kita ada Mbak Farenia Friawan sebagai Head Barista Luthier Coffee. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Wih, gimana tadi Mbak? Panggilan siapa? Faren. Mbak Faren. Mbak Faren, gimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Tadi lumayan ini ya, cukup dekat sih dari Luthier Cafe ke sini. Tinggal lurus aja. Oh, Jadi lurus aman. aja. Iya. Oke. Panggilannya Mbak Faren. Iya, Faren Oke, panggilannya. Faren aja ya kita panggil ya. Iya. Faren baru pertama kali ke RRI atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali. Wih, first impression lah ya. Iya, betul. Oke, baik. Ini kita hari ini juga akan membahas tentang kopi semakin dinikmati saat nongkrong bersama. Oke, jadi di sini sifatnya umum nih, bersama itu berarti bisa bersama kolega, relasi, Ya. teman ataupun sang pacar tercinta ya. Boleh. Oke, baik. Kita mungkin tanya dulu tentang Luthier Coffee ini sendiri. Iya. Luthier Coffee ini sebenarnya apa nih, Mbak Faren? Luthier Coffee itu specialty coffee. Jadi kita itu berdirinya dari 2016. Oke. Dan memang dari awal kita itu memang udah menggiatin kopi. Dan kita juga itu udah memulai kopi dengan ikut kompetisi-kompetisi di Oke, luar. Iya, mantap. betul. Oke, berarti memang prestasinya udah oke ya. Iya, karena kebetulan juga owner kita itu yang ngikutin kompetisinya langsung. Gitu. Oke, yang langsung Terjun. terjun ke sana, lomba ke sana ya. Benar. Dan alhamdulillah membuahkan hasil, Iya. bisa membuka brand ini saat ini. Benar Wow, keren. sekali. Oke, Mbak Faren sendiri sebagai kepala barista Iya, betul. Aku sebagai kepala barista di Luthier Coffee. Luthier Coffee. Betul. Nah, kalau boleh tahu Mbak Faren, kenapa sih bisa tertarik dengan kopi ini, dunia kopi sebenarnya? Yang melatar belakangnya apa nih Mbak Faren? Oke, dari awal tuh sebenarnya aku nggak terlalu tahu soal kopi ya. Oke, jadi karena mempelajarin dari awal itu gimana cara kopi diproses, kopi ditanam, dan di situ aku mulai tertarik dan mulai menghargai kopi gitu loh. Wih. Iya, karena apa yang kita minum, kita menghargai mereka yang di sana yang menanam gitu loh, Oke. sebagai petani gitu. Sampai ke sana pemikirannya ya. Iya, udah sampai ke sana. Berarti memang kalau jiwa seorang barista tuh luar biasa loh. Bukan hanya menciptakan minuman Iya. yang oke, tapi ada filosofinya tersendiri Benar. di balik sebuah kopi itu. Iya. Nah, kalau Luthier Coffee ini sudah berbentuk tokoh atau resto atau gimana? Kalau sekarang itu udah ke arah cafe resto ya. Oh, cafe. Kalau Oke. dulu itu dia masih dalam bentuk coffee shop. Oh, Jadi coffee shop. nggak terlalu pro ke makanan. Tapi kalau sekarang itu udah bukanya itu makanannya udah lumayan banyak. Oke, udah ada berarti item-item lain ya Iya, selain betul. kopi. Baik. Ini lokasinya di mana nih? Lokasi kita itu ada 2 cabang ya. Satu cabangnya itu di Citra Grand City, satu lagi itu di Jalan Bangau di depan SMA Safrius 1. Wow, strategi semua tuh anak-anak SMA ya. Iya, Ke betul. sana juga boleh mampir ke Luthier Coffee. Oke, baik. Nah, kita kalau misalkan ngomongin tema kita hari ini ya, Iya. kopi semakin dinikmati pada saat nongkrong bersama. Oke. Jadi dari semua kalangan bisa menikmati kopi ini. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Faren sendiri, kenapa sih kopi itu dibutuhkan pada saat kita nongkrong? Oh, oke ya. Mungkin karena biasanya orang-orang kan kalau misalkan malam-malam nongkrong sambil ngerokok gitu ya, sambil minum kopi. Tapi sekarang itu kalau kita habitnya itu pagi-pagi yang ngopi malah. Pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi ngopi untuk memulai aktivitas. Benar, Gitu. oke. Jadi kalau misalkan udah malam biasanya udah jarang tuh yang nongkrong. Malahan mereka itu nggak pro kopi, jadi minumannya yang kayak non kopi aja. Oke, oh ada juga kayak sejenis coklat gitu ya. Bener. Ada yang Minuman susu non-coffee, ya. bener. Oke, baik. Tapi kalau misalkan
pilih pribadi ngomong sih kalau kopi itu bisa mencairkan suasana juga kalau misalkan pada saat ngobrol ya. Iya, benar banget. Heeh. Bisa mencairkan suasana karena apa ya, lebih menenangkan aja gitu ya. Benar. Jadi memang kayak apa namanya bisa menjembatani percakapan gitu ya. Iya, kayak ada aja gentar yang diomongin gitu. Dimulai dengan pesan kopi dulu. Di Benar. setiap kita ada pertemuan, kopi dulu, kopi dulu. Gitu. Jadi kayak memang udah satu kebutuhan kalau misalkan kita nongkrong sama teman atau sama Iya. siapapun ya. Betul betul. Oke, baik. Nah, berarti kalau Mbak Faren sendiri tertarik di kopi ini sejak kapan nih, Mbak? Aku Basicnya emang gimana nih? Kok bisa sampai jadi kepala barista nih? Aku dari awal itu 2020 di Luthier Coffee. Memang aku nggak ada basic sama sekali. Oke. Jadi dari awal 2020 itu aku mempelajarin kopi dan ya udah naik, progress, upgrade diri dan akhirnya jadi sekarang. Itu pun Oke. juga masih belum cukup sih menurut aku. Oke, tapi vibe-nya keren loh. Cewek bisa jadi barista ini. Iya sih. Tapi pasti setuju ya kalau misalkan orang memandang barista nih keren loh sebenarnya. Skena abis gitu ya. Iya, meracik kopi itu bukan hal yang mudah gitu kan. Iya, yang penting outfit dulu nggak sih? Outfit dulu, make ya, apa itu ya sebutannya celemek ya? Ini apron. kita nyebutnya. Apronnya khasnya Iya, itu kan. benar. Oke, jadi kayak misalkan jadi seorang barista tuh kayak wow aja gitu. Iya, benar Heeh. sih. Bentar, jadi Mbak Faren pernah nggak ngerasa misalkan kayak, aduh, gue nih barista nih oke nih sebenarnya gitu. Pernah juga kayak ngerasa wow gitu. Ada di titik saat ini. Sebenarnya sih nggak terlalu ngerasa yang kayak oke atau sebenarnya gimana sih. Malahan aku tuh ngerasanya kalau di dunia kopi itu artinya harus banyak belajar lagi gitu loh. Oke. Karena kan perkembangan kopi itu sekarang cukup pesat ya. Bener. Apalagi dari proses-proses segala macam. Apalagi sekarang itu banyak kompetisi kopi yang berkembangnya tuh pesat. Apalagi sekarang World Barista Championship itu diadainnya di Indonesia Wih, gitu. mantap. Tapi orang-orang berpikiran barista tuh keren loh, Mbak. Tapi kalau baristanya ngerasa mungkin biasa aja ya. Sebenarnya biasa aja sih. Oke, apalagi kalau misalkan udah misalkan masuk ke brand-brand yang memang betul-betul oke Iya, ya. benar sih. Oke, pasti udah kayak ada kepuasan tersendiri. Tapi mantap lah ya, pokoknya seorang cewek bisa jadi kepala barista ini. Thank you. Oke, jadi Luthier Coffee ini sekarang berdiri sejak kapan tadi? Sejak 2016. 2016 dan masih eksis sampai saat ini. Alhamdulillahnya masih. Oke, gimana nih menyambut Ramadan ini? Semakin melonjak kah Iya, kebetulan konsumennya? sih semakin melonjak ya, Semakin karena naik ya? orang-orang kan banyak yang reservasi untuk buka puasa. Oh, ada juga, Iya, disediakan benar. juga ya? Ada juga. Jadi lumayan banyak di pas mau buka puasa dan masih tetap sama aja sih sebenarnya kalau untuk di pagi sama siang karena orang juga lumayan banyak juga untuk ngopi di pagi sama siang. Pagi sampai siang masih oke Gitu. ya? Oke, berarti di momen bulan puasa ini betul dimanfaatkan juga oleh Luthier Coffee ini. Iya, Ada betul. promo-promo tersendiri kah kira-kira yang Ada dihadirkan? banget. Iya, jadi kita ada kayak menu promo untuk Ramadan package. Itu ada menunya udah ada main course, ada minuman, ada dessert juga. Jadi udah sekaligus gitu cuma 65.000 doang. Wah, 66.000, 65.000. Udah dapat makanan, minuman, kurma sama dessert. Tambah takjil Es juga ya? krim. Iya, betul. Oke, berarti 65.000 bisa seabrek-abrek, bisa kenyang nih langsung ke Luthier Coffee. Mungkin ada apa namanya masih ada beberapa hari ya? Iya. Masih ada beberapa hari momen hari lagi. berbuka puasa bersama, silakan dimanfaatkan. Iya, betul. Bukber di Luthier Coffee. Iya, Oke, benar jadi bisa pilih cabang, ada yang di Bangau, Iya, sama satu lagi itu di Citra Grand City. Citra Grand City. Benar. Baik. Nah, tapi kalau menurut Faren sendiri apa namanya? Mungkin segmen kali ya. Iya. Segmen konsumen yang datang ke Luthier Coffee ini kira-kira seperti apa nih? Apa orang-orang dewasa atau mungkin anak-anak remaja atau gimana nih? Kebanyakan itu yang milenial ya. Milenial. Kebanyakan Oke. itu yang milenial. Terus yang Gen Z itu lumayan lah. Cuman kebanyakan kalau aku lihat itu yang milenial semua. Milenial semua. Iya. Oke. Anak-anak yang lagi nugas gitu ya. Benar. Jadi kayak ada orang yang ngantor, terus tuh mau ngerjain tugas, Ngerjain habis pulang tugas. sekolah. Iya, karena kan nggak ada live musik di sana.
Oke, Gitu. baik. Nah, mungkin kita langsung aja ke produk-produk ataupun kopi-kopi yang dihadirkan oleh Lucier Coffee ini sendiri. Kira-kira nih Iya. best sellernya yang mana nih? Kalau misalkan best sellernya sendiri itu ada di drip coffee bag. Jadi kita tuh menyediakan kopi udah di dalam saset, itu udah dalam bentuk bubuk, jadi tinggal seduh aja di rumah. Tinggal sudah jadi rumah. Iya, benar banget. Jadi simple sih. Jadi tinggal dibuka packagingnya, terus ditaruh di gelas, terus udah dituang air panas. Praktis ya. Praktis banget. Oke. Selain kopi, ada apa lagi nih? Selain kopi kita ada juga brown sugar coffee milk, Brown sugar. terus sama green tea kalau misalkan untuk yang literannya. Terus ada yang literan untuk coffee milk biasa gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin rate harga nih, Oke. dimulai dari harga berapa nih dari Lucier Coffee? Oke, kalau misalnya kita sendiri itu dari harga 30-an sampai 50-an. 30-an sampai 50-an. Iya. Oke. Jadi sudah bisa merasakan sensasi menikmati dari Lucier Coffee ini sendiri. Benar banget. Oke, berarti bukan hanya kopi yang dihadirkan, ada juga beberapa item makanan nih. Seperti apa aja Bener. nih? Kalau misalkan favoritnya itu kita ada chicken katsudon buri, terus ada butter soy chicken sama kampung fried rice. Oke. Itu favoritnya. Oh, ada juga ayam ya? Iya, ayam. Ayam, ada beef juga. kentang, ada beef. Ada semua. Oke, baik. Nah, berarti ini kalau momen-momen yang paling rame itu pada saat apa nih? Kalau Pagi, momen-momen siang, rame ya? malam atau apa? Kalau misalkan kita itu biasanya di pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Iya. Kenapa tuh bisa rame? Biasanya sih jam istirahat kantor ya. Oke, Jam istirahat. isoma lah ya. Iya benar, Ah. isoma. Terus pas jam sore itu mungkin di sekitar jam 3 sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5. Iya benar. Oke. Biasanya jam-jam pulang ya. Jam-jam pulang. Benar. Jam-jam prime time lah ya. Benar. Jadi dibuka di jam berapa nih? Di jam berapa, tutup jam berapa biasanya? Kita bukanya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 7 sampai jam 10 malam. Iya, jadi kita bukanya jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari ya? Setiap hari. Oke, baik. Wih, luar biasa loh. Ini ada juga menerima pesanan hampers juga kah dalam bentuk kopi? Kalau misalkan sekarang sih kayaknya belum ada. Oh, belum ada. Soalnya kita biasanya di hari-hari di sebelumnya itu memang ada. Cuman kita sekarang itu kayaknya lebih fokus ke reservasi ya. Oh, reservasi. Jadi Oke. nggak terlalu ke hampers dulu. Nggak terlalu kayak hampers ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang pesan, oke Bisa, lah ya, bisa. eksekusi lah ya. Eksekusi lah. Apalagi kalau misalkan pesannya dalam bentuk banyak. Oh, Benar kenapa banget. tidak? Rezeki, kenapa ditolak ya? Oke, Mbak Faren, Iya. ini kan kopi ini kan sudah sebenarnya udah menjamur nih di semua Iya. Palembang ini, banyak sekali kopi shop dan juga Benar. resto-resto kopi. Nah, kira-kira mungkin yang paling membedakan kopi Lucier ini dengan kopi-kopi lain apa nih, Mbak Faren? Oke, sebenarnya sih sama aja ya. Cuman mungkin kita karena udah menamai diri kita dengan specialty, jadi kita memberikan produknya juga specialty dong. pastinya. Specialty. Jadi kita itu kopinya memang untuk sehari-hari kita memakai Semundo Full Arabica. Oke. Dan juga kita selalu ada gas bean. Jadi itu kayak ada beans yang biji kopi yang spesial di hari itu gitu. Jadi customer itu bisa pilih antara house blend kita ataupun gas bean yang ada di hari itu. Oke, Gitu. baik, mantap. Soalnya memang Mbak Faren juga terjun langsung ya dalam memproduksi ini ya. Iya betul. Oke, jadi sekarang sudah ada beberapa barista yang beroperasi kerja nih. Oke, kalau sekarang sih itu ada 6 ya mungkin ya. Iya, 2 di Citra Grand City sama 4 di Bangla. Oke. Gitu. Dan salah satu yang datang ini siapa nih? Ini salah satu bartender kita. Bartender Iya, dari betul Lucier Coffee banget. juga. Jadi Oke. kita tuh ada cabur kalau istilahnya tuh ya. Oke. Cabang olahraganya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan aku sendiri itu biasanya ke manual brew. Jadi kayak yang seduh-seduh gitu. Dan biasanya si ini namanya Ades. Ades. Dia biasanya ke kayak mocktail-mocktail Oh, gitu. mocktail. Iya, Oke. betul. Yang nge-shake gitu. Iya. Oh, iya. Bikin-bikin minuman. Wow, Iya, itu- dia jago tuh. Itu ada seninya ya. Iya, ada seninya. Dalam membuat minuman itu ada seninya, di shake dulu kan. Ada atraksinya juga berarti. Iya, ada atraksinya juga. Wih, mantap. Keren loh, keren. Soalnya itu kan jam terbang juga ya, bisa kayak gitu Iya, ya. betul. Itu ada pelatihannya juga kah?
Kalau pelatihan itu ada pasti. Oh, ada. Iya, ada. Oke, mantap loh. Bang Ades namanya ya. Iya, Bang Ades. Oke, baik. Oke, Mbak Faren, kita break dulu ya. Iya, Nanti boleh. kita ngobrol lagi. Kita Oke. dengarkan dulu satu lagu dari Sumatera Selatan. Ini dengan judul Bakar Lemang. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, cek, payo kita rame-rame ke payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Dari ujung sungai Due sampai Mekarjaya, keberagaman ubah emang luar biasa. Kalau tidak percaya, payo kita buktikan, kita tandang ke berang, ke festival melemang. Payo kita ke dusun Kertaayu, berebut lemang tradisi kita sejak dulu. Sedekah rami dari dusun Ilo ke Ulu, festival lemang ada di Sungai Keru. Lemang dibakar, bambu diisi ketan, rasa syukur masyarakat berang kepada Tuhan. Acara bakar lemang sudah acara tahunan, payo dulu rame-rame kita ke berang. Dusun Jira ada sedekah bumi, rantau sialang ada sedekah rami, sedekah puya ada juga di Sukalali. Di kok 2 3 aman dak sebut kalau lali. Berebut lemang dari pagi sampai petang, lemang dibakar dimakan sampai kenyang. Setiap rumah pasti ada wong muat lemang. Jangan takut ige, kaget mabuk kebayang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Ayo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Ayo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Washington 216, the father's on the scene now. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Masih bersama Billy kembali di menit ke-36 ya. Lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana Bebrado. Kita masih bersama dengan Mbak Farenia dari Luthier Coffee, Kepala Barista nih. Keren ya, kita sapa kembali. Halo. Halo, gimana aman? Aman. Aman terkendali. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin kita tanya first impression kali ya. Pertama Iya. kali ke RRI ini gimana nih perasaannya? Perasaannya deg-degan, seneng Seneng ya? karena mau ngebahas kopi juga lagi. Iya, mau ngebahas passion ya. Iya, Wah, benar. passion yang ada di diri sendiri. Baik. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ngomongin kepala barista nih, Mbak Iya. Faren ini berarti memang udah teruji nih dalam dunia perkopian gitu ya. Oke. Oke, masih ingat gimana proses pertama meracik kopi? Ada yang bisa diceritain kejadian unik dan lucu? Oke, kalau kejadian unik dan lucu ya, aku tuh suka ya namanya manusia juga membuat kesalahan lah ya. Oke. Jadi suka buat kopi, kadang nggak enak, kadang nggak sesuai dengan standar. Ekspektasi dan, ya. yang sebagai atasan juga pasti arah gitu. Iya, sempat pernah dimarah juga ya. Iya, pernah banget. Karena nggak sesuai dengan hasilnya tadi ya. Benar. Oke. Tapi kalau sekarang sih aku udah paham gitu. Udah paham, kan berproses ya. Benar. Hingga Iya. sampai di detik ini dan menjadi seorang kepala barista di Luthier Coffee ini sendiri. Benar. Baik. Nah, berarti ada momen-momen yang kira-kira berkesan kah pada saat proses belajar itu? Iya, Oke. karena aku tuh kagumnya kopi yang kita pakai itu adalah kopi lokal. Oke, seperti apa Gitu. tuh? Jadi kopi lokal kita itu pakainya semendo. Semendo. Dan semendo ini dinaikkan oleh founder kita yaitu Raymond Ali. Kita sapa dulu. Oke. Halo. Halo, Kak Raymond Ali. Raymond. Lagi nonton kayaknya ya. Lagi nonton ya. Oke. Oke. Nah, terus? Jadi kita tuh pengen buktiin kalau misalkan kopi lokal itu juga ternyata bisa bersaing dengan kopi-kopi di luar sana. Oke. Gitu. Mungkin ada yang sudah diciptakan dari Semendo ini sendiri? Sebenarnya dari yang terakhir kali aja ya. Jadi Koremon sendiri itu membawa semendo dengan proses water kinetic age. Oke. Oke, jadi itu prosesnya itu difermentasi, dimasukin ke dalam wadah. Terus karena namanya kinetik, jadi dia tuh harus memerlukan tekanan ya kayak gitu ya, kayak sentuhan alam. Gitu. Oke. Jadi dia tuh dimasukin ke dalam wadah yang berisi air. Nah nanti dia alirannya itu yang menghasilkan si kopinya itu jadi fermentasinya lebih oke. Oke. Dan itu selama 30 hari. 30 hari. Berarti proses yang panjang juga ya Iya, untuk proses yang menghasilkan panjang. hasil terbaik tadi. Betul. Dan saat ini dibawa oleh Koremon Iya. sudah sampai ke internasional juga. Benar. Dan itu kemarin Koremon itu menjuarain juara 2 ya. Wow. Di Indonesia. Luar biasa loh. Benar. Oke, berarti prestasinya nggak kaleng-kaleng nih Koremon ya. No kaleng-kaleng. Oke, berarti pantesan ibaratnya bawahannya aja udah keren, apalagi atasannya Iya. lebih keren lagi berarti ya. Iya, saya keren karena Raymond Ali. Karena berkat dia juga ya. Iya, karena berkat Oke, Koko juga. Baik, pokoknya mudah-mudahan Luthier Coffee akan terus digemari dan juga diminati oleh para pecinta kopi. Amin, amin, yang amin. mungkin tidak menyukai kopi jadi suka kopi nih. Iya. Dengan mengenal dari Luthier Coffee ini sendiri. Benar sekali. Oke, mungkin ada kejadian-kejadian aneh atau yang memorable kali ya pada saat bersama kerja di Luthier Coffee nih. Iya, kalau misalkan memorable tuh banyak ya. Apalagi kalau misalkan kita tuh udah kayak cicip-cicipin kopi gitu, entah dari kopi lokal ataupun kopi yang luar. Dan kita tuh nggak nyangka banget kalau misalkan ternyata rasa-rasa kopi itu memang sebanyak itu, Sebanyak itu. dan
menarik itu gitu loh. Dan aku juga sangat menarik saat mencicipin ternyata kopi tuh bisa sewanginya tuh kayak bunga gitu. Rasanya tuh kayak manis banget gitu loh. Iya, iya. Kayak rasa buah, tapi kita tuh nggak tahu itu tuh nggak ada buahnya gitu loh. Kok bisa gitu? Bener-bener. Iya gitu. Jadi biasanya kan kalau orang awam kan berpikirnya kopi itu pahit ya. Bener. Pahit. Ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, Iya. ada juga aroma-aroma lain yang Bener, dihasilkan, iya. yang lebih enak gitu. Benar. Dan aku juga nggak nyangka itu juga pernah aku temuin di bukan pernah ya, sering di Semendo gitu loh. Semendo. Di kopi Semendo gitu. Oke, mantap loh. Nah, ini Mbak Faren kan seni membuat kopi ini kan apalagi sekarang pada estetik-estetik nih. Iya. Terus kalau misalkan kita pesen di atasnya kayak ada bentuk apa gitu, iya, kayak bentuk daun, kadang bentuk Ada. kuda, kadang bentuk Bisa, apa. bisa. Itu gimana tuh proses bikinnya? Itu jadi kalau misalnya di kita tuh namanya latte art ya. Latte art. Iya. Iya, latte art. Seni Jadi ya. kopinya itu di steam menghasilkan foam. Jadi dia bisa membentuk di kopi itu jadi kayak kanvas si kopinya. Iya. Iya. Itu proses belajarnya gimana tuh? Sebenarnya prosesnya lumayan gak terlalu lama sih, mungkin Terlalu sekitar lama. 2-3 bulan lah ya. Iya, tapi Baru bisa. itu membutuhkan kefokusan yang luar biasa ya. Benar. Oke, ketelitian luar biasa. Benar, butuh Masih ingat seni. Mbak Faren waktu bikin itu bentuk apa yang pertama kali dibikin? Kalau aku sih bentuk pertama kali itu bentuk heart ya, bentuk love. Iya, bentuk love. Dan aku paling suka banget bentuk love kayak gitu. Dan aku belajar yang kayak latte art gitu itu dari banyak kok Eri. Oh, pasti sudah pro sekali ya. Udah pro banget itu. Udah segala bentuk lah pokoknya kan. Sampai monyet, burung, gajah bisa semua. Serius. Seriusan. Oh, berarti nggak melulu love aja ya? Enggak melulu love aja. Mm-mm. Iya. Tapi itu juga menjadi daya tarik orang untuk memesan kopi loh sebenarnya. Iya. Karena kan mereka untuk memberi asupan pada instastory-nya. Benar banget. Apalagi Cerk- cewek-cewek. Foto kan. Oke. Baik. Tapi sekarang Mbak Faren setuju nggak kalau misalkan kopi ini sudah menjadi asupan kekinian nih? Atau benar minuman kekinian yang kayaknya harus dicicipin oleh semua kalangan, terkhusus Gen Z ataupun milenial. Benar banget sih, setuju banget. Karena kenapa? Apalagi sekarang itu lagi booming banget ya. Orang tuh pesannya tuh ice americano. Itu padahal pahit kan? Tapi orang tuh kadang suka FOMO aja kali ya, apalagi sekarang itu ya. Betul, FOMO. FOMO aja kali ya. Tapi ada juga yang selain FOMO, mereka lebih ke arah healthy gitu. Oh, ada juga yang berpikir untuk healthy ya. Benar. Oke, baik. Tapi kalau FOMO emang nggak bisa dipungkirin lagi ya. Memang udah kayak benar udah banget. zamannya FOMO ini. Iya. Jadi apapun yang lagi rame, pokoknya kalau misalkan kita nggak ngikutin, ketinggalan zaman jadinya. Dan sekarang mungkin Gen Z sekarang juga haus validasi juga kali ya. Oke, Jadi semuanya itu harus mereka ikutin dan juga buat diakuin sama followernya. Oh, bahwa dia nih kekinian juga nih. Benar. Jadi, apapun yang lagi tren ikut gitu. Oke. Nah, kira-kira ada lagi kah menu baru yang akan ditambah oleh Lucier Kopi ini sendiri? Ada gebrakan lagi. Ada gebrakan lagi sih. Apa sebenarnya. tuh kira-kira? Spill Kebetulan dikit aja. sih kita lagi kalibrasi. Matcha. Oh, matcha. Jadi Oh iya, itu enak juga kan? kita tuh sekarang agak tertarik juga ya ke matcha karena ternyata setelah aku tahu matcha tuh ternyata beda-beda rasa juga. Walaupun jenisnya tuh sama gitu loh. Sebenarnya matcha sama green tea itu sama nggak sih? Beda ya? Matcha sama green tea tuh beda ya? Beda? Beda. Oh, beda. Dan yang kita kalibrasi kemarin itu adalah kayak matcha yang premium gitu. Oh, premium. Jadi yang memang kayak no sugar sama sekali, No kayak nggak sugar. ada manis-manisnya sama sekali, kayak rasanya tuh memang bener-bener pure kayak itu, pure matcha, kayak pahit gitu loh, kayak umami gitu loh, ada yang creamy ntar. Jadi kita tuh menariknya ke sana dan kita pengen adain itu di Luthier. Gitu. Oke, itu baru sebatas rencana aja atau udah dijalanin? Udah dijalanin. Jadi dijalanin.
Mungkin keluarnya antara bulan Juni ya kali ya, Bulan atau Juni. Mei gitu. Oh, habis lebaran lah ya. Habis Lebaran ya. Oke, baik. Mudah-mudahan diterima dengan baik ya. Iya. Menjadi salah satu menu bestseller juga yang nanti yang akan Amin, amin. diminati di Luciar Coffee. Iya. Baik. Berarti untuk saat ini yang sudah dibawa ini apa aja nih, Mbak Faren? Oke, kalau yang aku sekarang bawa itu ada drip coffee bag. Drip coffee. Yang mana tuh? Coba ditunjukin ke Yang kamera ini. kita. Yang ini itu drip Oke, coffee bag. oke. Yang ini itu cafe latte. Ini untuk yang literan. Mm-mm. Terus ada brown sugar coffee milk sama green tea. Green tea. Oh, itu ada green tea ya. Iya. Oke. Itu yang kotak tadi apa tadi namanya? Ini drip coffee bag. Itu Jadi, bubuk ya? Ya, bubuk. bubuk. Yang tadi aku jelasin. Jadi ini tinggal dibuka aja, ditaruh di gelas terus diseduh gitu. Oke. Uh-uh. Ini kira-kira aman semuakah untuk dikonsumsi di semua kalangan atau mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin nggak boleh minum ini misalkan karena ini atau segala macam atau aman? Aman Oh, banget. aman. Apalagi kalau kita ini kok drip coffee-nya itu Arabica. Arabica. Jadi itu kafeinnya itu lebih rendah. Lebih rendah kafeinnya. Iya, Iya, betul. itu yang ditakutin ya. Ah. Karena kan mungkin orang-orang trust isu juga kali ya, misalkan takut ada apa-apa mungkin Iya, terlalu benar. berlebihan mengkonsumsi kopi. Iya, kecuali sih kalau ada orang yang memang dia tuh nggak terlalu suka di Arabica, mungkin pasti menolak gitu. Mm-mm. Dan kira-kira nih untuk apa namanya pendengar kita kali ya, Iya. pendengar kita yang mungkin tidak terlalu suka kopi nih, Ah. tidak terlalu suka kopi. Kira-kira mungkin untuk dia belajar untuk menyukai kopi itu kira-kira kopi apa yang ibaratnya ngeblend di lidahnya terlebih dahulu nih yang bisa dicoba? Oke, kalau aku sih bisa saranin kayak ke latte dulu aja. Latte. Untuk perlahan mungkin ke latte, terus